Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sayekti dengan nomor peserta PPG 888-11800095058 sebagai pengajar akidah akhlak di MI Sudirman Ceplukan Wonorejo sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 di UIN Araniri Banda Aceh tahun 2023. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di MI Sudirman Ceplukan Wonorejo kelas 4 dengan tema beriman kepada kitab Allah. Untuk lebih lanjutnya, silakan saksikan video berikut ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak
sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi anak-anak bisa menerima pembelajaran pada hari ini, sehingga anak-anak bisa tambah pintar, tambah rajin. Amin. Kemudian agar kita bersemangat, kita bernyanyi dulu. Semuanya boleh berdiri dulu. Saya berdiri. Siapkan suara terbaiknya.
thayyibah. Cek dulu. Apa itu kalimat thayyibah? Oh, pinter. Kalimat ya baik. Sebutkan coba kalimat thayyibah itu contohnya apa saja? Masya Allah. Ya. Subhanallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada beberapa kalimat thayyibah yang harus anak-anak ketahui. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, sudah pernah membaca tentang beriman kepada kitab Allah belum? Sudah. Coba apa itu beriman kepada kitab Allah? Kita pada hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, sudah pernah membaca tentang beriman kepada kitab Allah belum? Sudah. Coba apa itu beriman kepada kitab Allah? Percaya kepada apa? Kepada Allah. Tentang apa? Tentang kitab yang diturunkan. Ada berapa coba? 4. Sebutkan 1. Taurat, Zabur, Injil. Siapa yang menerimanya? Nabi Musa. Terus untuk kitab Zabur, Nabi Daud. Pintar banget. Terus kalau Injil, Nabi Isa. Kemudian kalau Al-Quran, iya benar. Sekarang Bu Guru akan memberikan video. Nanti anak-anak silakan dicatat ya, sekiranya penting, karena hari ini nanti kita akan berdiskusi. Ya. Selain diskusi nanti juga akan ada kegiatan mandiri. Jadi silakan anak-anak persiapkan dulu alat tulisnya. Kita simak bersama-sama. Oke? Oke. Materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi beriman kepada Tolong nanti diperhatikan, dicatat yang penting. Kita akan mengadakan diskusi. Siap? Untuk pembagian kelompok diskusi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siap semuanya? Siap. Oke, kita dengarkan bersama-sama. kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah, kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat bahasa Ibrani artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada dalam kitab Taurat yaitu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah syariat. Kitab Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Kitab Zabur, Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Hebrew.
ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau sulit dan kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Kitab Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang disadarkan melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Membaca Al-Quran dengan sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Menunjukkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, anak-anak, itu tadi materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan tentang materi kita hari ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tadi dijelaskan bahwa beriman kepada kitab Allah adalah percaya adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh siapa? Allah. Nah, hukumnya kita beriman kepada kitab Allah adalah apa hukumnya? Wajib. Berarti harus meyakini bahwa ada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Di antaranya ada tadi kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Oh, pintar. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Di dalamnya berisi tentang larangan kita untuk tidak menyembah kepada berhala dan meyakini bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian ada apa? Nabi Isa. Nabi Isa berisi tentang kehidupan yang zuhud, terus mengajarkan kembali tentang mengisahkan Allah. Yang terakhir adalah kitab apa? Al-Quran. Siapa yang tahu isi kandungan dari kitab Al-Quran apa saja? Ada apa saja? Ada hukum, ada syariat, ada perintah. Nah, dari keempat kitab ini, manakah kitab yang paling lengkap? Al-Quran, ya benar. Al-Quran adalah kitab yang nomor 4 yang melengkapi dari ketiga kitab-kitab ini, kitab-kitab terdahulunya. Lalu kemana kitab yang 3 ini? Siapa yang tahu? Nah, kitab yang 3 ini itu sudah tidak ada karena itu terbatas di waktu dan digunakan di masyarakat tertentu. Jadi adanya cuma di zaman Nabi Musa, adanya cuma di zaman Nabi Daud, dan adanya cuma di zamannya Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran sekarang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Oke, karena anak-anak sudah paham, sekarang tugasnya adalah mendiskusikan. Nanti ini silahkan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ada petunjuk umum ini ya, ini nggak usah dikerjakan. Terus yang dikerjakan adalah ini, yang tugas. Nanti silahkan dijawab, tuliskan kitab beserta Rasul yang menerimanya. 1, 2, 3. Nah, terus apa isi kandungannya, dan yang terakhir adalah sebutkan hikmah dari kamu beriman kepada kitab Allah. Bisa? Oke.
Tepuk semangat. Semangat. Oke, dibagikan dulu kelompok 1. Ditulis nama kelompoknya ya. 2 dari kelompok 3. Silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit. Yang belakang ya, yang belakang. Silakan. Nanti silakan salah satu untuk mempresentasikan tiap kelompoknya. Dipilih satu yang bisa presentasikan ke depan, dibaca nanti. Yo, silakan kerjakan dulu. Untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1. Dibacakan sama siapa? Ayo, salah satu. Ayo. Semuanya didengarkan ya. Ayo. 1. Al-Quran sama dengan Nabi Muhammad. 2. Zabur sama dengan Nabi Daud. 3. Injil sama dengan Nabi Isa. 4. Taurat sama dengan Nabi Musa. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan maju. Salah satu. Iya, Mbak. Ayo, persiapkan yang sana ya. Zabur, zikir, Taurat, Iqbal, Taurat, Injil, mengajarkan kembali, Al-Quran, syariat Islam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Ya. Ya Mas, baca Mas. Termotivasi untuk beriman
beriman kepada kitab Allah. Untuk mengecek apakah anak-anak sudah paham, Bu Guru punya tugas. Nah, tugasnya ini silakan dikerjakan sendiri. Waktunya 2 menit. Ya, kotak-kotak ini silakan ditarik sesuai dengan yang menerima. Oke, bisa semua? Bisa. Kita bergerak. Belakang Mas. 5 menit cukup ya ini ya. Ya, 2 menit. Oke, 2.